Oke, selamat malam semuanya. Kali ini gue ingin membawakan materi tentang maladaptive behavior. Salah satu gejala psikologi yang mungkin sangat umum dialami oleh manusia ya. Mungkin saat ini juga kita alami, nggak tahu juga. Tapi ini mungkin paling umum lah, hampir setiap orang mengalami hal tersebut. Sebenarnya apa sih maladaptive behavior itu? Maladaptive behavior itu merupakan perilaku yang menghentikan kita untuk beradaptasi terhadap situasi yang baru atau situasi yang rumit yang ada di luar kontrol kita, dan kita tidak tahu apa outcome yang akan datang pada kita, tapi kita mempunyai harapan terhadap hal tersebut, tapi tidak kita lakukan. Simpel lah, kita tidak bisa beradaptif. Contohnya gimana? Ya contohnya ya saat kita mau mulai usaha atau mulai sesuatu baru, ya kita selalu bertanya-tanya gimana ini nanti, gimana, apakah ini gagal, apakah ini berhasil, ataukah gini atau gitu. Kita selalu khawatir lah tentang apa yang akan terjadi pada kita. Padahal dalam hidup kita nggak tahu apa outcome-nya, apa hal yang akan datang pada kita. Satu-satu hal yang kita tahu ya kita akan mati. Tapi akan lebih menyesal jika kita mati tidak pernah mencoba dan hanya meninggalkan sebuah penyesalan. Fear is important, ketakutan atau motivasi. Ketakutan atau motivasi, banyak orang mensalah tafsirkan apa itu ketakutan ya. Kadang ketakutan itu harus hal yang harus dihindari, kita lebih milih motivasi, tapi sebenarnya mana sih yang lebih penting, motivasi atau ketakutan itu sendiri? Contohnya saat kita, misalnya tadi kita pakai contoh 2 miliar yang tadi, 1 miliar yang tadi, apa sih tujuan kita kaya? Mungkin kaya di sini didefinisikan punya 1 miliar. Seiring berjalan waktu, kita melihat 1 miliar itu bukan tujuan untuk jadi kaya. Mungkin kayaknya 700 juta udah kaya ya, nggak perlu 1 miliar. Jadi kita menurunkan tujuan kita, bukan karena kita melihat motivasi itu kecil, tapi kita kehilangan motivasi karena kita motivasi itu terlalu besar dan kita susah untuk menggapainya. Tapi kalau situasi kita balik dengan menggunakan konsep ketakutan, misalnya juga perlu duit 1 miliar nanti nih. Kenapa lu butuh 1 miliar? Karena gue takut keluarga gue sakit, orang tua gue kena kanker. Percayalah, itu lebih terpakai. Kita nggak mungkin menurunkan standar itu karena ada ketakutan itu sendiri. Kita takut akan hal-hal yang akan menimpa kita di depan. Jadi kita lebih memakai ketakutan ketimbang motivasi itu sendiri. Jadi ini tuh lihat dari banyak perspektif ya. Kadang orang lihat ketakutan sebagai hal yang negatif, tapi sebenarnya ketakutan itu ada hal positifnya. Kita perlu takut akan hal tersebut, tapi kebanyakan orang kadang takut hanya cuma sampai di niat. Aduh, gue takut cewek nggak ada yang suka sama gue nih, gue harus mulai olahraga nih. Tapi cuma berhenti situ, nggak memulai aksi-aksi olahraganya, tapi hanya berhenti di niat. Kenapa orang cuma berhenti di niat? Karena emang itu kecenderungan manusia. Kecenderungan kita untuk senantiasa mencari hal-hal yang aman. Nggak suka akan rasa sakit, nggak suka akan rasa tidak nyaman. Kita selalu mencari hal-hal yang nyaman. Karena balik lagi, emang itu sifat harfiah manusia. Kita takut akan perubahan, kita takut akan hal yang terasa asing dalam hidup kita. Kita selalu mencari tempat untuk berlindung. Padahal kita tahu saat kita merasa nggak nyaman itu kita saat kita untuk diimprove, untuk menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Jadi kita bisa melihat sisi positif dari ketakutan ini sendiri ketimbang motivasi yang berlebihan yang justru akan meninggalkan atau bisa bilang akan melupakan target-target kita. Nah, maladaptif behavior ini tidak bisa membantu individu untuk mengatasi situasi, tapi justru mengintervensi. Ucap Leslie Greenberg, satu psikolog dari Kanada. Percayalah, tidak mengambil risiko itu nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya dari tidak mengambil risiko. Ya kalau kita tidak mengambil risiko, ya kita tinggal nunggu waktu untuk dieliminasi. Kapan kita dieliminasi? Kita cuma nunggu waktu. Nggak ada hal yang nggak ada hal yang baik dari tidak mengambil risiko. Nah, kita tidak bisa beradaptasi, kita tinggal menunggu kapan orang lain akan gantiin kita. Karena kita nggak ada value, kita nggak nambah-nambah, kita stuck di tempat, kita ngerasa pura-pura kerja aja lah, nggak perlu upgrade skill. Dan nanti saat bos kita tahu kita nggak upgrade skill, ada orang yang bagus ya, kita tinggal nunggu dieliminasi. Kita tunggu saat kita tidak beradaptasi, kita hanya nunggu waktu kapan kita dieliminasi. Contohnya dua
dua gambar ini ya, gue kasih contoh dua gambar ini. Yang satu itu orang misal udah mencoba, dia udah mencoba main ski, tapi mungkin sewaktu-waktu dia gagal. Yang satunya orang hanya melihat, nggak pernah main ski, dia nggak tahu gimana rasanya mencoba, dia mengubur mimpinya. Ini by riset ya, penyesalan jangka panjang dan penyesalan jangka pendek itu hal yang udah kita lakuin, kita gagal, tapi kita udah pernah mencoba tapi kita gagal. Mungkin itu kayak kita misalnya mau mulai bisnis, kita udah mulai jalan tapi gagal, kita nyesel akan kegagalan itu, tapi itu nggak berlangsung lama, mungkin beberapa bulan aja, karena kita udah tahu rasanya mencoba bisnis ini. Kita tinggal mengimprove apa sih hal-hal yang perlu kita tambahin supaya nggak gagal lagi. Ketimbang satunya lagi, kita pengen mulai bisnis tapi karena kita ketakutan halang di luar kendali kita, jadi kita nggak mulai itu. Kita memendam rasa itu, kita nggak pernah tahu rasanya gimana mulai bisnis karena kita udah takut. Penyesalan ini terjadi, ini masuk ke penyesalan jangka panjang. Nah, penyesalan jangka panjang ini hal yang tidak pernah kita mulai karena akan ketakutan hal tersebut. Biasanya itu muncul di umur tua kita, saat kita nggak ngelakuin hal, penyesalan, saat kita tidak bisa adaptasi, kita nggak bisa ngelakuin hal yang kita mau, kita cuma hanya nyesel. Saat satu hal tidak dilakukan, yang satu-satu untuk bisa hanya penyesalan. Tapi balik lagi tentang konsep ambil resiko, ya ambil resiko juga kita harus perlu tanggung jawab lah. Kita harus tahu apa resikonya. Jangan ya kita ngambil resiko nih, gue pengen dapat 1 juta, tapi apa yang harus gue gelantungan di yang kereta, ya itu goblok namanya. Kita perlu tahu resiko yang kita ambil itu sebanding dengan hal yang kita korbankan. Kita perlu tahu nih, apakah ini cocok atau malah buat kita cocok. Selanjutnya, gimana sih cara melawan maladaptif ini? Pertama, kenali rasa takut. Kita perlu tahu apa sih rasa takut yang ada di dalam diri kita. Kenapa kita takut ini? Apa sih efeknya kalau kita takut ini? Apa sih pemicu kita? Kita harus tahu nih, strong why. Kita tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengidentifikasi rasa takut kita ini. Jadi kita tuh nggak hanya berlarut-larut dalam rasa takut itu, tapi kita tahu apa pemicu rasa takut itu, supaya gimana kita bisa mengenali rasa takut itu. Yang kedua itu, kita harus punya nilai. Salah satu filsuf dari Jerman, Friedrich Nietzsche, pernah ngomong, keberanian merupakan bahan utama untuk menjadi overman. Untuk menjadi overman yang tidak terkalahkan, kita perlu nilai. Untuk punya nilai, kita tuh harus ambil resiko. Karena value didapat karena kita udah menaklukkan resiko tersebut. Saat kita tidak bisa menaklukkan resiko, kita nggak punya value, gimana kita bisa melawan maladaptif ini, ketakutan ini. Saat kita nggak ngambil resiko, saat kita nggak ngambil kesempatan itu akan diambil orang. Saat kita melihat orang itu lebih berhasil dengan kesempatan yang tidak kita ambil, ya kita hanya menyesal. Kita nggak bisa ngelakuin apa lagi. Dan saat kita nggak ngambil resiko, kita nggak ada value. Kita bukan jadi pribadi yang bervalue. Kita nggak ada value karena kita hanya berlarut-larut akan ketakutan tersebut. Nggak ada hal bagus yang diambil. Kita perlu ngambil resiko, tapi balik lagi kita harus tahu apa konsekuensi dari resiko tersebut. Kita perlu menumbuhkan nilai-nilai tersebut supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Lanjutnya, apa bahan bakar kita? Kita harus tahu jalan yang kita ambil. Kita harus tahu, sebelum kita tahu jalan yang kita ambil, kita harus tahu bahan bakar kita. Nggak akan bisa jalan kalau nggak ada bensinnya. Bagi kita nggak mungkin bisa ngelakuin rencana, kita nggak mungkin bisa ngambil resiko, ngambil kesempatan kalau kita nggak tahu bahan bakar kita apa nih. Bahan bakar kita apa untuk memacu diri kita ini? Kalau kita nggak tahu bahan bakar kita, ya kita pasti akan kehilangan motivasi, kita akan kehilangan gairah untuk mengejar hal tersebut. Ini bisa jadi pembahasan nanti ya. Apa bahan bakar kita? Bahan bakar masing-masing orang pasti berbeda. Ada kebutuhannya ini, ada kebutuhannya itu. Kalau kita tahu bahan bakar kita apa, kita akan lebih gampang untuk bisa mengarahkan hidup kita, mengarahkan hal yang akan kita lakukan. Kita nggak coba berlarut-larut akan ketakutan, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan cara kita tahu apa bahan bakar kita nih, apa pemicu kita, apa pemacu kita. Ya, jadi kita nggak mengikuti arus lah, tidak tertutup mata ya, gue kasih ini, gue kasih itu. Kita harus tahu nih bahan bakar kita, pemacu kita,
supaya kita menjadi orang yang punya nilai itu sendiri. Terakhir, Vilendang, mungkin segitu ya dari gua. Selamat malam, Vilendang.